Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rahmawati Ratuloli. Saya Marcelina Liosiswao. Dan saya Rianto. Kami dari STKIP Bina Insan Mandiri, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami akan menganalisis pertunjukan seni dalam kajian pragmatik. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita pahami, pragmatik menyampaikan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks pragmatik penggunaannya. Oke teman-teman, jadi dalam pertunjukan drama Putri Mandalika, kami nanti akan menganalisis tentang tindak tutur, pelanggaran maksim, dan pratoko. Wah, teman-teman semua jadi nggak sabar kan gimana sih pertunjukan yang akan dipresentasikan oleh SMP Ma'arif NU ini? Aku juga udah nggak sabar banget nih teman-teman. Gimana sih keseruannya malam hari ini? Oke teman-teman, jangan lupa saksikan ya pertunjukan pada malam hari ini. Dani sebagai Raja Tanjung Baru. Caca sebagai Permaisuri Dewi Soranti. Ibu Caca. Dini sebagai Putri Mandalika. Risa Aisyah Syakira sebagai Dayang-Dayang. Anissa sebagai pelayan. Keklan sebagai Pangeran Datu. Alvin sebagai Pangeran Mali. Marcel sebagai Pangeran Pane. Dan Farel sebagai Pangeran Daha. Selamat datang para pangeran-pangeran. Wahai putriku Mandalika, sekarang kau sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita? Ya putriku, jika kau tidak menikah, lalu siapa yang bisa kerajaan kita? Ya ayahanda, bunda, akan putri pikirkan terlebih dahulu. Salam hormat Baginda Raja. Saya datang membawa kabar bahwa para pangeran yang ingin melamar sang putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun, sudah ada tamu di pendopo yang ingin menemui Tabisa saja. Mandalika, sekarang para pangeran dari berbagai negeri sudah berada di dalam kerajaan. Ayah akan pergi menemui kamu terlebih dahulu. Kamu segeralah bersiap diri dengan para daya. Baik ayahanda, baik ibunda.
banget ya. Oke, langsung ke jalan Hati-hati ya. ceritanya. Drama Putri Mandalika dipentaskan oleh SMP Ma'arif, menceritakan tentang seorang putri bernama Mandalika yang diperebutkan 4 pangeran dari kerajaan berbeda-beda. Mandalika mendapatkan tekanan dari orang tua dan para pangeran yang saling meninggikan status mereka. Mandalika akhirnya mengambil keputusan dengan mengorbankan dirinya demi kedamaian rakyat. Oke teman-teman, tadi adalah jalan cerita yang udah diceritakan oleh teman saya. Seru banget kan jalan ceritanya, itu benar-benar keren, terarah, dan juga bagus dipentaskan oleh anak-anak dari SMP Ma'arif ini. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di bagian analisis. Analisis yang pertama yang akan kami analisis yaitu tentang tindak tutur. Dalam dialog Raja Tonongberu, "Wahai putriku Mandalika, sekarang kau sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita?" Hasil analisisnya adalah dari dialog ini terdapat lokusi, ilokusi, dan perlokusinya. Lokusi yaitu ucapannya, yaitu raja bertanya tentang nikah. Ilokusinya yaitu tujuan pas ngomong, yaitu raja menyuruh dan mengekspresikan diri kecemasan. Perlokusinya yaitu efek dari pendengar, yaitu Mandalika merasa tertekan dan menunda jawabannya. Nah, itu adalah analisis yang pertama tentang tindak tutur yang terdapat lokusi, ilokusi, dan perlokusinya. Kita langsung di analisis kedua. Analisis pelanggaran maksim. Yang pertama, pelanggaran maksim kuantitas berbicara kebanyakan. Padahal aturan maksim kuantitas berbicara secukupnya, tidak kurang, tidak lebih sesuai topik. Dialog Pangeran Datu, "Hai putriku, aku adalah Pangeran Datu dari Kerajaan Lipur. Kerajaanku sangat luas dan memiliki kekuatan militer yang kuat dan engkau harus menjadi permaisuriku." Nah, dialog ini pelanggaran ketika dianalisis, yaitu berbicara kepanjangan, padahal tinggal langsung saja, "Aku ingin melamarmu." Pelanggaran yang kedua, maksim kualitas bicara tidak benar, padahal aturan maksim kualitas berbicara yang benar dan ada bukti. Dialog Pangeran Pane, "Aku Pangeran Pane dan Kerajaan Johor, ketampananku sudah terkenal di seluruh penjuru dunia." Dari dialog ini ketika dianalisis terjadi pelanggaran berbohong atau belum tentu terkenal di seluruh dunia. Nah, pelanggaran yang ketiga adalah cara bicara ambigu, muter-muter, padahal aturannya maksim cara berbicara yang jelas dan langsung. Dialog dari Putri Mandalika ketika ditanya ayahnya Tanjung Beru, "Apakah kau tidak ingin menikah?" Putri Mandalika, "Iya ayahanda, ibunda, akan putri pikirkan dulu." Kalau dari analisis terjadi pelanggaran tersebut, jawabannya tidak jelas, ditanya mau nikah, jawabannya dipikirkan dulu. Analisis yang ketiga, analisis tokoh Raja Tonongbaru. Raja Tonongbaru digambarkan sebagai pemimpin berwibawa yang pragmatis. Secara pragmatik, ia dominan memakai tindak tutur direktif, harus berupa kalimat tanya retoris. Dalam dialognya, "Apakah kau tidak ingin menikah?" Dalam kalimat ini, seperti memerintah tanpa terkesan otoriter. Pergeseran dieksis yaitu putriku ke kita menunjukkan raja lebih mengutamakan kepentingan kerajaan. Dengan demikian, raja berkarakter sebagai ayah yang cemas namun tetap menempatkan tanggung jawab negara di atas segalanya. Analisis dari tokoh Putri Mandalika digambarkan sebagai tokoh bijaksana dan rela berkorban. Akan perkembangan karakternya terlihat dari perubahan tindak tutur represif akan putri pikirkan menjadi deklaratif adalah untuk rakyatku, yang mengubah statusnya menjadi pahlawan. Pergeseran diksi aku ke rakyatku menegaskan orientasinya dari pribadi menuju kepentingan publik. Analisis dari para pangeran. Para pangeran digambarkan egois dan
kompetitif dalam merebut cinta Mandalika. Secara pragmatik, mereka dominan memakai tindak tutur komisif. Dalam dialog, kau akan hidup enak dan ekspresif. Hanya diriku yang pantas. Pelanggaran maksim kuantitas terlihat dari rayuan bertele-tele yang tujuannya saling menjatuhkan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah hasil analisis dari pentas yang dipentaskan oleh SMP Ma'arif NU. Nah, saya akan bacakan pesan dan kesannya nih. Pesannya yaitu dari drama musikal yaitu Pandalika, cinta sejati dan kepemimpinan itu mengorbankan demi rakyat, bukan tentang memiliki dan berkuasa untuk diri sendiri. Itu pesannya, kesannya. Kagum sama keberanian Mandalika, sedih sih di endingnya dia berkorban bunuh diri hanya untuk rakyatnya ya, daripada dia memilih salah satu pangeran, mending dia bunuh diri berkorban untuk rakyatnya. Itu adalah kesannya. Selesai aja ya analisis kita. Gimana kalau aku pantun dikit sebelum kita tutup? Gas kan? Drama usai, layar menghitam. Cakep, Tinggalkan pesan di dalam hati. cakep. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Gimana? Keren gak? Pantun Gila, gue? keren banget, keren. Gak kalah keren sih pantun kamu sama pertunjukan tadi. Oke. Demikian presentasi analisis pertunjukan drama musikal yang dapat kami sampaikan. Kami harap pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih, bye-bye.